Stand by. On the record. Halo pemirsa Antara, selamat datang di podcast Antara on the record. Nah, kali ini podcast Antara on the record berada di set yang berbeda dari biasanya karena kebetulan kita sedang ada di Media Center PON ke-21 Aceh Sumut. Tepatnya saat ini saya berada yang di wilayah Aceh, di kota Banda Aceh. Hari ini kita akan ngobrolin soal penyelenggaraan PON ke-21 khususnya untuk yang di wilayah Aceh nih. Seperti apa penyelenggaraannya, kemudian behind the scene-nya, persiapan-persiapan yang sudah dilakukan juga seperti apa sih. Dengan narasumber kita kali ini ada Bapak Nasir Syamaun selaku Sekretaris Umum Pengurus Besar PON ke-21 Aceh Sumut gitu ya Pak ya. Apa kabarnya Pak Nasir? Baik, Alhamdulillah Ibu. Ini terima kasih sekali sudah menyempatkan untuk ngobrol bareng di podcast Antara, tentunya di tengah-tengah kesibukan ya Pak mengurus penyelenggaraan PON yang masih berlangsung saat ini. Gimana nih Pak kesibukannya belakangan ini? Ya, namanya kita ngurus banyak cabang. Betul. Ya, karena ini multi event, ya tentu butuh kolaborasi dan sinergisitas yang membangun jaringan ke banyak orang. Ya, karena kerjanya adalah kerja grup besar ya, grup besar kolektif gitu ya, saya kira memang butuh energi yang cukup ya untuk memastikan semua penyelenggaraan setiap event dari tahap persiapan sampai dengan saat ini pelaksanaan ini berjalan sesuai yang telah kita rencanakan. Dan bicara soal kolaborasi yang Bapak sebut, ini adalah PON perdana yang diselenggarakan di dua provinsi berbeda secara bersamaan. Ada dua tuan rumah nih Pak, Aceh dan Sumatera Utara. Walaupun memang wilayah yang berdekatan gitu ya Pak. Apa maknanya sih bagi Aceh menjadi tuan rumah dan perdana pula ini diselenggarakan di dua provinsi yang berbeda? Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang tepat. Jarang ditanyakan orang ya. Jarang ditanyakan oleh presenter yang lalu. Kenapa? Karena mereka mungkin tidak tahu bagaimana proses awal ketika Aceh dengan Sumatera Utara itu bersepakat, bersepakat untuk bersama-sama memenangkan. Dulu kan memenangkan bidding sebagai tuan rumah PON 21 tahun 2024. Nah, ketika kita bersepakat itu kan pasti banyak terjadi dinamika dalam hubungan itu kan. Ada agree dan disagree juga pasti karena Pak. Memilih opening ceremony di mana, closing ceremony di mana, kemudian ada beberapa cabang olahraga populer itu harus di mana, kemudian harus di mana. Ini disepakati nggak mudah. Semuanya melalui proses dinamisasi yang cukup tinggi ya. Dan itu kita lalui satu persatu sampai dengan kita kemudian 2018 itu kita memenangkan PON. Ya, dengan perolehan suara yang cukup mutlak. Waktu itu 24 kita dipilih oleh 24 provinsi, kemudian Bali dan NTB oleh 8, Kalimantan Selatan itu 2 provinsi. Saya tahu persis itu karena waktu itu saya masih menjabat sebagai Sekretaris Umum KONI Aceh. Ya, yang ditunjuk oleh Pak Ketua Umum Pemenangan waktu itu Pak Nova Iriansyah Wagub ya waktu itu sebagai Wakil Sekretaris Umum Pemenangan ya, dan Ketua Sekretaris Umumnya itu Kadispora waktu itu Kadispora waktu itu. Dan saya tahu persis bagaimana dari awal kita membangun kolaborasi ini ya. Awalnya kan kolaborasi pemenangan pemenangan PON, kemudian berlanjut dengan kolaborasi persiapan. Nah, setelah kita memenangkan itu kita kemudian menyiapkan mengejar persiapan-persiapan yang tahapannya itu cukup panjang. Dimulai dari tahun berapa berarti Pak persiapan awalnya? Persiapan dari tahun 2020. 2020. Ya, kita dan udah. Itu pun pas Covid ya Pak ya? Iya, waktu itu ya agak stuck kan, stuck. Tapi kita dengan Sumut terus bertemu untuk merampungkan. Waktu 2018 saat kita bidding, pembagian cabang olahraga sudah fix. Tapi kemudian berlanjut setelah pemenangan itu, kita masih mendiskusikan beberapa cabang olahraga yang memungkinkan kita change ya, kita tukar, kita rolling antara Aceh dan Sumatera Utara. Dan ini kita sepakati. Sampai hari ini kita menyepakati banyak hal antara Aceh dan Sumut sehingga sampai dengan titik terakhir di mana kita bersepakat Aceh 33 cabang olahraga, kemudian Sumut
34 cabang olahraga ya. Kita 43 disiplin, Sumut ada 48 disiplin cabang olahraga. Artinya kita bersepakat di titik itu. Dan setelah kita bersepakat itu, masuklah tahapan di mana kemudian kita mempersiapkan ya infrastruktur. Betul. Ya, infrastruktur. Kita berdua ini punya cita-cita ya, punya cita-cita untuk memiliki main stadium yang standar ya, main stadium yang standar. Aceh waktu itu juga berkeinginan sehingga kita mencari tempat ya di beberapa tempat, tapi kemudian kita berpikir berbeda. Kita merujuk tempat-tempat PON yang lama, banyak terbengkalai di tempat yang jauh ya, jauh dari keramaian. Jadi kita menggunakan konsep, akhirnya bersepakat dengan di Aceh sendiri, bersepakat bahwa konsepnya adalah di GOR yang kita bangun harus di tempat di kota. Ya, di tengah kota, kemudian di tempat orang ramai, sehingga stadion, venue, hall, ya, kemudian GOR itu bisa termanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat kita nantinya, ya, baik itu berolahraga rekreasi maupun olahraga prestasi, ya, atau untuk olahraga usia dini yang kemudian menjadi cikal bakal olahraga prestasi. Nah, ini proses ini memilih saja ini cukup lama. Iya pasti ya. Antara meyakinkan diri kita untuk membangun sebuah stadion baru dengan menetapkan renovasi stadion yang sudah ada ya. Ini cukup lama, ini cukup makan waktu sampai dengan kita memutuskan di 2023. Ya. Di 2023 kita putuskanlah bahwa di akhir 2023 kita putuskan bahwa sudahlah kita renovasi. Kita pastikan bahwa stadion yang sudah ada kita jadikan sebuah stadion yang standar, ya, standar FIFA, kemudian berstandar juga pengelolaannya nantinya, ya, karena di tengah kota pasti banyak akan menggunakan, ya, dan itu bisa bermanfaat bagi kita. Akhirnya kita setujui, kemudian kita usulkanlah, ya, ketika akhir tahun itu pemerintah membantu kita renovasi 18. Ya, awalnya nomenklaturnya hanya renovasi, ya. 18 venue, ya. Wah, ini bagus sekali venue-nya, venue besar-besar yang kemudian dibantu oleh Kementerian PUPR ya, melalui Cipta Karya. Dari pusat begitu ya. Dari pusat. Nah, dengan anggaran yang cukup besar menurut kami ya, menurut provinsi mungkin itu anggaran besar ya. Dan ketika kita memilih itu di dalam perjalanan ternyata bukan hanya renovasi. Ternyata tapi juga pembangunan kembali. Nah, ini nomenklatur ini agak sedikit berbeda ya. Awalnya renovasi semuanya, ternyata ada bangunan-bangunan lama ya yang tidak bisa digunakan sama sekali sedikit pun. Dihancurkan, dibangun baru. Ada beberapa itu yang seingat saya ada sekitar 3 venue itu sebenarnya bangun baru ya, tapi nomenklaturnya pembangunan kembali di lokasi yang lama. Sama begitu. Bangunan lama dirobohkan, ya, kemudian dibangunlah bangunan baru, ya. Semisal kalau di Stadion Harapan Bangsa itu ada GOR Anggar misalnya, ya. Kemudian di Takengon ada hall pacuan kuda, ya. Itu dibongkar semua, ya. Dibongkar semua, dibangun kembali. Namanya pembangunan kembali. Nah, ini yang menarik sehingga kemudian kita mendapatkan venue-venue standar, ya, venue-venue yang cukup bagus, bukan cukup bagus, sangat bagus ya. Sangat bagus. Tentu sangat bagus. Memang sudah sesuai dengan standar sudah untuk sesuai pertandingan dengan gitu ya. Bahkan bukan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sudah sesuai dengan keinginan. Oh gitu ya. Ya. Sudah beyond dari kebutuhan ya. Sangat memuaskan dong berarti, sangat Pak. Memuaskan. Maka saya berkali-kali bertemu dengan teman-teman PUPR, terima kasih Pak. Terima kasih bahwa sudah mensupport infrastruktur luar biasa. Dan Pak Gubernur pun kan secara langsung menyampaikan terima kasihnya kepada Pak Presiden, ya, kepada Pak Menpora, Menteri PUPR, kemudian Menko PMK itu secara langsung disampaikan. Artinya bolehlah ditambahkan satu ya di Aceh, sukses infrastruktur di samping sukses ekonomi, sukses prestasi, sukses administrasi ya. Artinya sukses infrastruktur ini juga bagian yang kita kejar dalam pelaksanaan PON ini. Ya. Artinya momentum PON ini juga menjadi sekalian begitu ya Pak, menjadi momentum untuk membangun infrastruktur khususnya di ekosistem keolahragaan di Aceh begitu ya Pak ya? Pasti, pasti semua PON
berpikir untuk infrastruktur ya, semua PON setidaknya memperbaharui, merenovasi, membangun kembali atau membangun baru. Tadi juga sempat disinggung bahwa ya semoga kedepannya pasca PON begitu ini tidak akan terbengkalai seperti mungkin yang sudah ada beberapa contoh mungkin ya yang bisa kita lihat begitu. Ini nanti strateginya atau akan seperti apa sih Pak dari pemerintah Aceh sendiri supaya venue-venue ini masih bisa pertama tadi dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian kedua ini bisa terurus begitu ya Pak. Bagaimana Stadion Harapan Bangsa misalnya ya yang megah itu kemudian di situ dikelilingi oleh hampir 9 venue ya, 10 venue lainnya ya. Venue, baik yang latihan dan juga bisa dimanfaatkan untuk pertandingan-pertandingan. Dan itu butuh energi yang cukup besar ya untuk melakukan perawatan ya, maintenance-nya itu cukup besar dia. Nah, kalau tidak ada pemasukan dari tempat itu sendiri, itu pemerintah akan kesulitan untuk melakukan maintenance-nya, kemudian perawatan-perawatan yang sifatnya peremajaan dari bangunan-bangunan tersebut. Dan memang rutin harus dilakukan. Harus pasti. Setiap tahun. Kalau tidak kita akan dirugikan dengan rusaknya barang-barang tersebut. Nah, dan ini sudah terpikirkan, tapi ya saya kira karena itu adalah polisi ya nantinya dari Pak Gubernur kemudian DPR untuk memutuskan ini kita jadikan apa. Tapi setidaknya kita sudah berpikir bagaimana ini bisa dirawat melalui anggaran yang berputar di dalam pemanfaatan dari gedung-gedung tersebut. Sedangkan gedung-gedung yang lain ya seperti pacuan kuda. Kalau di Takengon kita kan tepat membangunnya di sana. Karena di sana tradisinya memang ada tradisi pacuan kuda. Sesuai dengan kearifan lokal setempat pastinya Pak. Karena itu setahun bisa 3 sampai 5 kali ya mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemudian bisa berbayar kan nanti ke depan kan bisa berbayar sifatnya yang bisa digunakan untuk pengelolaan pemanfaatan untuk maintenance, untuk perawatan-perawatan kecil, besar yang bisa digunakan. Ya. Nah juga bicara soal sukses infrastruktur tadi yang Bapak sebutkan ya. Ini selain venue-venue olahraga, untuk penyelenggaraan PON juga pastinya kan dibutuhkan fasilitas-fasilitas. Itu berupa infrastruktur ataupun fasilitas-fasilitas lain begitu ya Pak untuk mendukung terselenggaranya PON ini dengan baik begitu. Itu kalau bisa dijelaskan apa saja sih Pak yang jadi fasilitas pendukung ini? Yang tercover oleh ingatan saya adalah banyak jalan yang juga dibangun. Ya, banyak infrastruktur jalan yang dibangun tapi memang tujuannya ke venue tempat pertandingan ya. Itu hampir rata-rata juga APBN tapi tidak masuk dalam skema pembangunan renovasi dan pembangunan kembali venue ya, tapi itu di luar dari itu. Terpisah begitu. Berbeda dirjennya ya. Jadi tapi mereka bangunkan. Sebagian juga APBD juga mensupport beberapa tempat yang mungkin untuk disupport. Kemudian itu dibangunkan jalan, pengerasan, kemudian ada yang diaspal ya. Ini semuanya dilakukan untuk mendukung itu. Artinya infrastruktur utama yang dibangun untuk PON dibantu dengan infrastruktur lainnya untuk mendukung infrastruktur utama tersebut. Dan pasti harus bermanfaat bagi masyarakat dong Pak. Harus dan itu udah wajib hukumnya. Pemanfaatan itu wajib untuk masyarakat pasti kan. Tapi tentu dengan pengelolaan dan manajerial yang harus baik. Dan salah satu fasilitas pendukung juga ini kan kita sebagai awak media begitu ya Pak yang meliput PON di sini disediakan juga media center nih Pak sebagaimana tempat kita melakukan podcast Antara kali ini. Ini untuk media centernya sendiri ada dukungan dari pihak mana saja sih Pak sebetulnya? Kemudian untuk jaringan komunikasi ya karena itu kan dibutuhkan nih oleh para awak media yang meliput. Ya, untuk media center ini semuanya di cover oleh Kementerian Kominfo ya. Ya, Kementerian Kominfo, kemudian kita hanya menyediakan tempat kan. Semuanya dibiayai oleh Kementerian Kominfo dan saya kira seperti tampilan yang kita lihat ini ya luar biasa tempatnya. Ya, sangat sejuk kemudian sangat tidak saya sudah melihat berkali-kali media center PON di tempat yang lain. Kebetulan karena saya pernah jadi atlet beberapa kali ikut. Oh, ini menarik nih salah satu fun fact juga nih. Artinya saya sudah melihat PON-PON sebelumnya ya. Sejak PON 2000, kemudian 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 saya
familiar dengan media center kan, waktu kita jadi atlet pasti kita bisa melihat. Yeah. Jadi pelatih juga kita bisa melihat, jadi pengurus kita bisa melihat. Nah, saya kira ini cukup baik. Ya, cukup baik di tempat yang bagus. Ya, saya kira Hermes ini kan tempat yang paling bagus bagi kita, yang representatif lah ya untuk sebuah tempat yang nyaman ya. Setuju. Dan sih, kita Pak. sediakan ini agar seluruh awak media bisa mengakses seluruh informasi yang positif yang bisa kita keluarkan dari PON ini. Kan tujuan utama kita PON di samping prestasi adalah kebersamaan kita semua, membangun persaudaraan kebangsaan kita yang luas. Artinya pemberitaan yang harus keluar dari sini adalah pemberitaan-pemberitaan yang membuat kita rekat, bukan membuat kita menjadi retak atau terpecah-pecah. Saya kira itu. Saya setuju banget tuh Pak. Dan kalau bicara soal tadi untuk mengakses para awak media ini kan juga membutuhkan jaringan telekomunikasi begitu ya Pak. Sejauh ini yang sudah dipersiapkan untuk para awak media khususnya ya di media center ataupun di lokasi-lokasi lain juga ya Pak ya. Coveragenya seperti apa sih? Untuk media center disediakan oleh Kominfo ya, bandwidth segala macam, internet itu semua disiapkan. Tapi untuk di tempat-tempat lain, bidang TIK kita bekerja sama dengan Telkom, ya, menambah bandwidth segala macam. Artinya dengan BUMN begitu ya? Ya, kita dibantu. Kita sangat terbantu, ya, karena mungkin kita juga melakukan pendekatan-pendekatan yang baik ya, hubungan-hubungan yang baik sehingga kita dibantu secara kelembagaan. Di seluruh venue kita itu ada internetnya dan ada bandwidth yang mencukupi, ya, sehingga sampai hari ini sudah tiga cabang olahraga yang berakhir, tidak ada keluhan tuh itu. Artinya semuanya berjalan. Ada kemarin di Takengon ya, di bridge, kemudian langsung kita tangani. Ya, ada sedikit keluhan, kurang bagus sinyalnya. Ternyata memang sinyal itu kita tambah, bandwidthnya kita tambah itu pada saat pertandingan. Nah, waktu itu belum pertandingan, jadi belum kita lakukan penambahan. Nah, begitu pertandingan jadwalnya dapat, kita langsung melakukan penambahan, sekarang sudah aman. Artinya itu reaksi cepat juga berarti ya Pak dari PB PON ya untuk menjamin terselenggaranya PON ini dengan baik dan nyaman begitu. Dan salah satu yang ingin saya tanyakan juga, ini terkait dengan reaksi dari PB PON sendiri mungkin ya Pak. Sempat ada isu yang mencuat juga ya. Ini salah satu isu yang mencuat belakangan adalah soal problem pembagian makan begitu bagi atlet. Konsumsi bagi atlet. Respon dari PB PON sendiri seperti apa sih Pak untuk isu ini? Terkait konsumsi, kita belajar banyak, gitu ya. Saya ingin setback sedikit ke belakang. Papua, ke Jabar, kemudian ke Rio ya, bahkan ke Asian Games 2018. Tahu kita beberapa hari telat itu penyelenggara konsumsinya kan internasional ya, tapi masih telat. Ya, artinya apa? Artinya pola yang dicari oleh si penyedia jasa ini dia nggak mudah. Dia perlu strategi yang cukup jitu ya, dalam mengatur itu sehingga distribusi konsumsi itu betul-betul tepat waktu. Ya, karena kan mereka menyiapkan produksi itu kan sejak malam hari. Untuk makan malam itu udah jauh malam, mungkin jam 10 malam mereka udah siapkan untuk makan pagi. Besoknya. Ya. Untuk makan siangnya mereka udah siapkan dari jam 2 misalnya malam kan. Kemudian untuk makan malam mereka siapkan dari pagi ya. Dan itu kan problem kalau tidak cepat dilakukan distribusi ya. Nah, ini yang pola-pola ini kemudian yang terus-menerus kita lakukan monitoring. Saya sendiri menerima keluhan itu ya, kemudian setelah menerima kita langsung respon, melakukan rapat, kita panggil pihak penyedia jasa, kita panggil bidang yang bertanggung jawab, kemudian kita minta mereka untuk merubah A, B, C gitu, artinya semuanya kita respon cepat. Nah, begitu besok sudah agak bagus ya, kita diamkan dulu. Kemudian beberapa hari masih ada keluhan, panggil lagi, panggil lagi dan hari ini menurut kami, walaupun masih ada 1-2 yang masih menginformasikan ada ketelatan 1 jam, 1,5 jam ya, karena yang masalah ini pagi, Mbak. Jadi pagi ini
karena atlet harus bertanding. Iya, betul. Ini yang sangat bermasalah sebenarnya. Dan malam, ya. Pagi ini kalau sedikit saja telat dia datang konsumsi, mereka sudah berangkat ke venue, ya. Dan mereka harus mencari alternatif makanan lain. Ini yang menjadi masalah. Maka kita dorong makanan itu sesuai jadwal harus sampai, ya itu jam 6, setengah 7, ya. Kemudian jam 5.30 itu harus sampai, ya. Kendala juga dengan waktu di kita, ya. Apa waktu itu? Subuh di sini itu hampir jam 6. Betul. Ya. Lebih jam siang 7, ya, Pak? Jam 7 masih agak gelap. Iya. Kan ini juga bukan kendala ya, tapi penyesuaiannya itu akan butuh waktu, ya. Kita kan biasanya di Aceh ini makan pagi itu kan jam 8 kurang lah, ya. Nah, teman-teman yang di timur jam 7 udah lapar. Betul, karena ya? Karena beda waktu itu, Pak. Nah, ini yang kemarin menjadi diskusi kita ya di CDM pertama. Jadi kita ini udah membuka CDM harian, ya, Chief Dimission Meeting harian. Setiap hari kita rapat dari jam 8 sampai dengan jam 9.30 di rumah dinas Wagub. Jadi setiap pagi kita sarapan di sana dengan seluruh kontingen dan panwasrah dari KONI pusat. Itu kita mendengar keluhan-keluhan teman-teman ini apa saja kita catat, langsung kita minta untuk ditindaklanjuti, ya. Sesuatu yang sifatnya prinsip itu akan segera kita lakukan rapat kembali dengan gubernur, ya, dengan sekda, kemudian memastikan bahwa ini bisa kita lakukan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Itu, jadi banyak hal tentang konsumsi ini kita sudah perbaiki, ya, dari menu, dari kalorinya, kan kita kan ada batasan kalori, ya, 4.000 sampai dengan 4.500. Artinya menyesuaikan dengan gizi yang dibutuhkan oleh para atlet, begitu ya, Pak, ya? Terus satu hal yang paling sulit adalah menyesuaikan selera. Oh, itu dia. Ya. Jadi teman-teman dari seluruh Indonesia begitu, Pak, seleranya beda-beda. Teman-teman dari Sumatera mungkin sukanya agak pedas, kan. Kalau begitu kena Jogja sukanya manis, kan. Nah, ini sulit, tapi kita mencoba terus menyesuaikan. Walaupun hari ini terus membaik, tapi terus kita pantau, ya. Warga lokal ini dilibatkannya seperti apa sih, Pak? Permintaan kita kepada mereka seperti itu, ya. Pihak yang memenangkan berbagai tender tersebut, kita minta untuk memanfaatkan catering lokal sebagai partner, ya, sebagai partner untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut. Saya kira mereka akan kesulitan, ya, kalau semuanya sendiri misalnya, itu mereka akan kesulitan karena cukup luas, kan, 10 kabupaten kota, nggak mudah. Jaraknya yang paling jauh itu 15 jam, ya. Kalau dia buka dapur di 10 kabupaten kota, bangkrut dia, kan? Artinya dia harus bekerja sama dengan catering lokal yang bagus lah, tentu catering yang cocok, yang sesuai, kan, yang punya kualifikasi yang bagus untuk menyediakan konsumsi ini. Artinya kalau untuk usaha catering atau usaha makanan masyarakat lokal ini insya Allah terjamin ya, Pak, untuk bisa mendapatkan bagian partisipasi juga, ya, untuk penyelenggaraan PON. Nah, ini untuk harapannya begitu. Ya. Kemudian untuk usaha-usaha yang lain begitu atau bidang-bidang yang lain. Kalau Bapak melihat multiplier effect-nya dari penyelenggaraan PON Aceh tahun ini seperti apa sih, Pak, bagi usaha lokal masyarakat Aceh secara khusus, ya? Saya boleh mundur sedikit ke belakang. Silakan. Mungkin ini jarang saya ceritakan. Jadi pada tahun 2017, ya, pada saat saya masih sebagai pejabat yang membidangi pelantikan Bupati Wali Kota waktu itu, ya. Saya mendengar waktu itu Pak Irwandi, Gubernur Aceh, itu menyampaikan begini. Banyak investor asing sebenarnya mau masuk ke Aceh, ya. Tapi ternyata mereka berkonsultasi dengan banyak pihak, kan. Ada konsultan security internasional atau apa saja yang bisa memberi informasi tentang Aceh. Nah, waktu itu kan Aceh baru selesai konflik. Baru habis tsunami, ya. Banyak pemberitaan yang menjadi dasar kemudian dijadikan semacam informasi oleh pihak-pihak ini ke investor tersebut sehingga mereka tidak bisa masuk.
Bukan tidak bisa masuk, tidak berani masuk. Ya. Ya, kan orang investasi kan bawa uang kan? Betul, harus memastikan mengamankan uang tersebut juga. Uangnya itu aman dan menguntungkan kan begitu. Betul. Nah, kalau kira-kira dia hitung-hitung ini, wah ini berat nih. Dia kan ini. Artinya kita butuh membuka Aceh kan. Betul. Membangun kepercayaan besar. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman seluruh provinsi waktu itu bersama Mualim ya. Waktu itu ketua KONInya Pak Haji Mujakir Manaf, Mualim ya sekarang. Saya sampaikan ke teman-teman itu berdua dengan beliau begini, Bapak Ibu bantulah kami, ya kami butuh membuka ini, ya membuka Aceh ini lebih terang, ya keluar. Salah satunya adalah mempercayakan kami sebagai tuan rumah PON. Ketika ini berhasil kami buat, dan orang akan menilai keberhasilan ini adalah sebuah proses kerja banyak orang dengan situasi yang aman, situasi yang nyaman, karena kita nggak bisa bekerja ini di situasi yang kacau. Betul. Ya, artinya kita ingin menjelaskan ke dunia internasional, dunia nasional ya, bahwa Aceh itu aman, Aceh itu nyaman, dikunjungi, baik, tidak ada masalah ya. Dan Aceh terbuka bagi siapa saja. Terbuka bagi siapa saja, baik datang hanya untuk tourism misalnya atau investasi. Terbuka untuk apapun. Kita punya apapun di sini. Punya semuanya di sini. Kenapa mereka nggak masuk? Itu kan begitu. Nah, akhirnya kita dengan dasar itu salah satunya ya, kemudian dengan pilihan menyampaikan juga bahwa kita menjamin proses prestasi ya. Kita dipilih ya. Nah, ketika kita udah dipilih, kan kita harus menjawab ini ya. Penyelenggaraan yang sesuai, kenyamanan tamu ya. Nah, keamanan tamu, semuanya harus kita jamin. Nah, harapannya setelah PON, ya setelah PON ini kan terbuka, jadi terbuka. Jadi saya tidak hanya bicara UMKM, juga bicara bahwa akan ada investasi yang dalam pikiran kami waktu itu, ya. Setelah PON ini selesai dengan aman, nyaman, pasti orang akan melirik Aceh. Dan PON ini menjadi bukti. Menjadi bukti, ya, menjadi bukti bagi kita kepada pemilik uang ini ya, masyarakat istilahnya investor ini, bahwa kita aman, nyaman, silahkan datang kemari untuk berinvestasi ya, itu satu. Kemudian yang kedua, tentulah efek multiplier, bukan hanya multiplier efek ya, saya kira ini bisa jadi efek domino ya, kalau bahasa ini kita ya. Efek domino itu berjalan ya, terus berputar-putar kan. Ketika banyak tamu kemudian membawa begitu banyak uang, ya, dia akan belanjakan uangnya di sini. Artinya ekonomi Aceh juga berputar. Pada saat setidaknya selama 12 hari ini, ya, perputaran uang itu bertambah luar biasa, ya, bertambah. Kenapa? Puluhan ribu yang kemari. Tentu. Ya, puluhan ribu. Yang tercatat di saya saja, ya, itu 17.000 yang tercatat di kita, ya. Sedangkan yang tidak tercatat, yang datang untuk mendampingi segala macam, itu hitungan kita hampir 8.000. Dan ada sekitar 25 atau 24.000 yang hadir ke Aceh pada saat ini. Kalau satu orang aja bawa uang sekian itu untuk belanja di sini, bayangkan berapa triliun ya kan diserap di sini. Ada target perputaran uangnya nggak sih Pak selama PON ini di Aceh? Target kita bisa berputar 4 triliun waktu itu, 4 triliun. Ya, 4 triliun bisa berputar di sini dari cash ya, uang cash berputar di sini 4 triliun sampai 10 kabupaten kota lah, ya. Dan tentu ini akan membangkitkan ya ekonomi yang tadinya kecil jadi menengah, kemudian akan naik kan, menjadi agak lebih besar misalnya, karena itu UMKM tentu ada batasan-batasan yang mereka harus lalui. Terima kasih banyak ini Pak Nasir untuk sharing-sharingnya di podcast Antara, dan tentu saja harapannya adalah semoga penyelenggaraan PON ini sampai dengan akhir berjalan dengan lancar dan sukses tadi ya, dengan sukses target-target kesuksesan yang sudah ditetapkan oleh PB PON sendiri. Dan itu dia ngobrol podcast kita dengan Bapak Nasir Syamaun selaku Sekum dari PB PON ke-21 Aceh Sumut. Dan kita akan jumpa lagi dalam podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Stand by. On the record.